kita ingin memperkenalkan adalah alat-alat untuk kebutuhan catering, baik dari minumannya ya, tempat minum bagi yang apa tadi? Dingin atau yang hangat ya, bukan panas ya, hangat ya. Kalau itu ada juga yang panas sebenarnya, dispenser ya, seperti itu. Nah terus nanti yang lain-lainnya. Oke, langsung saja Pak Imam akan jelaskan satu persatu sambil kita keliling dulu nih. Pak Imam ya, karena lumayan nih sambil belakang sana juga ya untuk jenis-jenisnya. Ini kalau kita tampilkan semua nggak cukup ruangan ini ya, karena banyak sekali untuk alat-alat yang bisa digunakan untuk usaha catering, baik itu untuk pribadi ya ataupun untuk hotel dan juga restoran. Oke, Pak Imam, langsung saja kita mulai Pak Imam. Oke. Ini yang pertama untuk raknya. Ini adalah rak display makanan. Lalu untuk tipenya sendiri adalah MKS FFD 3B. Nah, untuk rak ini kita bisa isi atau untuk menyediakan dalam berbagai macam bumbu. Nah, ini kita bisa buat saus, lalu untuk kecap dan selai-selai juga kita bisa gunakan. Ya? Nah, lalu yang kedua ini ada sama Pak. Oh beda ini. Beda untuk banyaknya wadah. Nah kalau yang tadi pertama ini ada 6 dan ini ada 3. Lalu untuk tipenya ini MKS SFD 3A Pak. Nah ini. Ya, langsung saya tambahkan aja. Jadi fungsi dari untuk rak ini adalah untuk display untuk biasanya untuk kayak saus tadi ya. Ada saus, selai dan yang lain-lainnya. Nah, di sini ada 2 model yang kita tampilkan. Ada yang 6 tempat atau 6 wadah, ada juga yang 3 wadah. Nah, ini tinggal di apa namanya? Tinggal dipilih saja yang mana ya, sesuai kebutuhannya. Nah, misalkan untuk penyajian bumbu, sambal, selai, biji-bijian dan makan lainnya yang bisa sebagai topping biasanya Pak Imam. Nah, ini bahannya sudah stainless steel full food grade aman ya, digunakan untuk aneka tempat makanan ya. Ini dari tutup sampai wadahnya sampai ininya juga sama ya. Nah, mantap sekali ya. Nah, ini sudah full grade ya. Oke, selanjutnya Pak Imam, setelah tadi untuk tempat-tempat rak untuk bumbu-bumbunya dengan 2 model ini, selanjutnya yang ini Pak Imam, bisa digeser ke sini? Nah, yang ini untuk penyajian ya? Pak, untuk penghangat, yang mana ini memiliki 2 buah nampan. Nah, untuk nampan yang bagian pertama ini adalah untuk air. Lalu yang di bagian atas kita bisa isi dengan menu lauknya. Bisa ikan atau sayur-sayur dan lain-lain ya. Nah, ini kita biasanya kita panaskan. Nah, untuk sumber panasnya ini ada di bagian bawah, Pak. Nah, ini sumber panasnya. Ada berapa? Ada 2 unit Pak. Nah, ini kita buka, lalu kita bisa isi spiritus atau bahan bakar lainnya nih Pak. Oke, biasa pakai lilin ya? Ya, ini lebih lilin yang tidak beraroma ya, harus disampaikan juga. Ada 2 titik, ini harus seperti ini. Lalu ini untuk tipenya sendiri Pak Sofyan. Ini memiliki tipe MKS PM23B Pak Sofyan. Nah, putarannya sebenarnya ini bisa sampai bawah. Nah, seperti ini ya. Oh, di sini udah lengkap dengan karet juga ya. Jadi tidak membekas nantinya ya. Oke. Terus ini ada kaca. Nah, ini kaca untuk bisa melihat bagian dalam. Sudah habis atau belum. Ya? Kita tidak perlu repot, tinggal lihat bagian kacanya aja. Oke ya. Jadi simpel sekali. Ini bahan juga sama ya, stainless steel full ya. Sudah stainless full. Nah, ini kelebihannya tadi untuk bagian penutup belakang ini sudah diantisipasi dengan karet. Oke, nah di depan pun pada saat penutup ini pun sudah dilindungi dengan karet. Artinya untuk sisi benturan dari handle ini tidak langsung membentur dengan si kerangka ya. Nah, ini seperti ini. Ini ada karetnya. Oke. Nah, selanjutnya untuk di depan juga sama. Ada karetnya. Oke. Nah, selanjutnya yang ini. Ini modelnya beda ya Pak Iwan? Nah, ini bulat Pak. Oke. Bulat. Kalau ini sama fungsionalnya, cuman untuk tipenya ini MKS PM21B. Oke. Nah, kalau yang di bagian ini tidak ada kacanya Pak Sofyan, tapi penggunaannya sama
Masukkan air, lalu setelah mendidih atau hangat kita tinggal masukkan lagi bahannya. Oke. Nah, untuk bahan sama, lalu karetnya juga ada dia Pak, biar tidak terbentur satu sama lain, tidak aman. Oke. Perangnya juga sama ya? Nah, sama semua. Nah, yang ini ada bagian kacanya nih Pak Sofyan. Oh, beda ya? Oke. Nah, kalau untuk tipenya ini MKS PM21. Nah, sedangkan yang ini PM21B. Sama putarannya. Ini sama ya? Harus diisi air sama juga Pak. Ya? Kita isi air dulu. Nah, jadi untuk pemanas sendiri pemirsa, dia ini harus ditambahkan dengan air agar tujuannya apa? Dari si panas ini dia tidak langsung kontak dengan si makanan, tetapi melalui panasnya si air. Ya, seperti itu. Jadi artinya secara makanan juga tidak langsung kontak karena nanti timbul gosong atau seperti apa gitu ya. Oke, ini yang kedua ya. Nah, bedanya dengan yang bulat ini adalah dia di sini sudah ada yaitu untuk kaca transparannya, di mana bisa untuk melihat bagian isinya apakah masih ada atau perlu ditambah atau sudah habis ya, seperti itu. Benar. Kalau yang ini tinggal buka tutup saja ya. Oke, selanjutnya Pak Imam. Nah, kalau yang ini dengan tipe MKS CD9R. Lalu ini kita bisa gunakan dua fungsi deh Pak. Kita bisa letakkan nasi maupun lauk nih. Oh gitu ya. Nah. Oke. Sama Pak, ini kita berikan air terlebih dahulu. Setelah selesai baru bahan kita bisa letakkan di atas. Pemanasnya di bawah ya? Pemanasnya juga ada di bawah. Ini pemanasnya bisa diambil Pak. Dari samping mungkin. Nah ya ini tampilan sih ya seperti inilah ya. Nah untuk kapasitas nampalnya sendiri Pak Sofyan ini memiliki kapasitas 9 liter. Nah ini 9 liter. 9 liter nasi ya? 9 atau liter nasi. Kapasitas untuk lauk lah ya? Ini ya. Dengan kapasitas tadi ya? Liter tadi ya? Oke. Nah selanjutnya yang sebelah ini Pak Imam. Nah ini ada bentuknya oval nih Pak. Oval. Lalu untuk tipenya ini OCD 5L. Ini untuk pemanasnya. Nah ini pemanasnya Pak. Nah untuk kapasitas atau banyaknya ini 5 liter untuk bahan. Lalu sama kita bisa masukkan air juga. Setelah itu tinggal makan dan tutup. Nah, oke. Ini sama ini sebetulnya tidak terlalu beda jauh ya? Iya, hanya lebih ke model. Ini apa namanya? Kotak. Kotak ini oval ya, seperti itu. Nah ini tadi secara fungsi adalah untuk tempat makanan ya. Nah tadi dari untuk yang apa namanya? Bumbu, saus, selai dan macam-macam ada dengan 2 model tadi. Ada untuk yang isinya bisa 6 dan juga ada yang 3 ya. Ini pun sama juga. Nah ini bedanya dia ada untuk apa namanya? Kaca. Kacanya ya. Nah terus ini ada yang tidak kacanya, ini ada yang kacanya. Ya. Nah ini belakangnya ini Pak Imam. Nah ini untuk ini sama nih Pak Sofyan. Nah yang ini hanya ini ya, tadi sama. Ya? Oke, beda yang membedakan ya? hanya di bagian kacanya saja Pak. Oke, beda tipe, beda model ya? Untuk ukuran kapasitasnya sama di 6 liter. Oke. Nah ini untuk tempat atau penyajian adalah untuk makanan ya. Baik makanan itu macam-macam ya isinya karena memang ada yang juga pakai isi jengkol juga masalahnya kan ya. Ada juga yang tumis atau capcay atau yang berkuah yang macam-macam lah ya. Nah itu yang sup pun kita ada ya. Ada, nah ini yang seperti ini nih bisa langsung aja Pak Imam. Diangkat aja nggak apa-apa biar bisa terlihat. Nah untuk sup sendiri Mas Sofyan ini kita tinggal iya. Bagian supnya. Ini saya pegang. Oke, oh ini ada ini juga ya. Oke. Nah, ini cara penggunanya sama, tinggal kita kasih air. Lalu sumber panasnya ada di bagian bawah. Nah, ini display di bagian atasnya.
Nah, ini untuk ini ada 2 ya, buat apa? Sumber panasnya di bawah sini ya. Nah, ini dari sini. Oke. Ya, jadi ini ada handle-nya juga ya. Ada. Untuk handle. Jadi kita tinggal angkat karena dia tidak panas. Oke, langsung dikembalikan. Nah, ya. Nah, ini saya taruh lagi pemirsa seperti ini. Ini ada brandnya langsung Maxindo. Nah, ini adalah tempat untuk supnya. Nah, sekarang kita sering lihat nih kalau di apa? Penyajian prasmanan atau catering ya, baik itu di apa? Di perumahan atau di gedung, di hotel ya, atau di resto, itu memang banyak sekali ya untuk model-modelnya ya. Nah, sekarang setelah tadi dari untuk penyajian makanan, bumbu, selai dan yang lain-lainnya, sekarang untuk minumannya Pak Imam ya, pasti haus juga dong. Oke. Yang ini untuk apa nih Pak Imam? Ini untuk nama sendiri, ini adalah jus dispenser Pak. Untuk tipenya yaitu MKS DSP 12. Nah, untuk kapasitas per tabung ini adalah 6,5 liter. Satu tabungnya ya? Nah, kita sediakan 2. Nah, untuk cara penyajiannya, kita tinggal masukkan terlebih dahulu bagian es batunya. Nah, ini kita bisa masukkan es batu terlebih dahulu Pak Sofyan. Setelah es batu masuk, kita tinggal masukkan airnya, atau mau pakai jus atau minuman yang bervariasi dengan rasa yang lain. Setelah itu kita tutup kembali dan tutup bagian atas. Oke, berarti selongsong tadi adalah untuk es batunya ya, agar tetap dingin ya. Oke. Nah, ini sudah ini yang double ya? Ini double. Ini double. Nah, ini untuk tatakan gelas aja sih. Untuk tetesan kalau misalkan apa ada tetesan air aja ya? Benar. Oke, ini 2. Nah, ini double, kita pindah ke bagian yang single-nya Pak Sofyan. Nah, kalau yang ini tipenya adalah MKS 12 Pak Sofyan. Sama cara kerjanya ya. Kerjanya sama, tinggal masukkan es batu, lalu bahan minumannya kita bisa masukkan, tinggal tekan, tuas knop hitamnya ke bagian bawah. Oke. Sangat elegan sekali ya, karena posisinya ini bahannya apa nih? Plastik ya. Plastik. Akrilik berkualitas ya. Ini juga full stainless. Ini full stainless ya. Artinya di sini sangat-sangat elegan, untuk tampilannya ini sangat-sangat mewah sekali, karena dari tampilannya dan juga dari bahannya pun udah stainless steel full food grade ya. Oke, selanjutnya yang terakhir ini ya. Kita sudah dingin, kita berpindah ke penghangat nih Pak Sofyan. Ini yang hangat pecinta kopi. Nah, ini kita untuk ini yaitu tipenya MKS DHC 12 Pak Sofyan. Untuk kapasitasnya satu tabung ini ialah 12 liter. Lalu kalau yang tadi ini untuk es batu, tapi ini kita tinggal pasang saja untuk penghantar panasnya Pak Sofyan. Oh, ini bisa buat anget tadi ya? Bisa. Ada di sini nih pemirsa. Nah, ini pemirsa. Ini sama ya, diisi tadi kayak lilin atau apa pemanas yang nanti tinggal di ini aja geser untuk bagian nastasnya. Buka. Nah, ini seperti ini. Ya, seperti ini misalkan. Kita putar ke belakang. Oke. Ini kita tinggal masukkan. Nah, ini fungsinya ini sebagai penghantar. Nah, ya makanya di sini rapat. Nah, penghantar tadi dari panas tadi dia akan mengalir ke sini. Nah, ini nanti suhu pada minumannya akan tetap hangat ya. Ingat ya, hangat bukan panas ya. Nah, ini jadi poin harus disampaikan juga. Oke. Nah, ini ada handle-nya juga transparan ya, dengan menggunakan bahan akrilik berkualitas. Ini pun sudah stainless steel full grade juga ya. Benar. Nah, oke, Pak Imam, kita sudah selesaikan tadi ya pengenalan dari depan sampai dengan belakang sampai dengan minuman ya. Nah. Oke, kita kembali ke posisi kita. Kita dari depan. Nah, jadi untuk Anda yang saat ini
sedang mencari atau membutuhkan untuk alat-alat untuk aneka kebutuhan catering ya, baik untuk prasmanan juga bisa, baik untuk Anda yang menyewakan atau jasa catering ya, atau bisa juga untuk di hotel atau juga di resto ya. Karena saat ini kan sudah banyak sekali nih, wah saya booking di restoran A nih ya, jam sekian, nah, atau di gedung booking gedung sekian. Nah, sekarang kan udah banyak, dan ini pun tidak menutup kemungkinan juga banyak juga kok ya yang di rumah-rumahan lah ya, perumahan-perumahan itu juga banyak menggunakan alat-alat untuk tempat aneka prasmanan makanan yang disajikan ya. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses.